Surah Luqman. Halaman 412. Surah Luqman. Surah Luqman itu surah 31. Surah 31. Ayatnya adalah ayat yang ke-12. Walaqad ataina. Walaqad ataina. Sudah ya? Ayo. Baik kalau gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mengawali kajian kita pada pagi hari ini, mari sama-sama kita buka dengan membaca lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, jadi surah Luqman ayat 12. Walaqad ataina. Surah Luqman surah 31 ayat 12. Walaqad ataina. Baik. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad atayna Luqmanal hikmata an ishkur lillah. وَمَنْ يَشْكُرْ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ. وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ. وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا على وهن وفصاله في عامين. أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير. وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في
الدنيا معروفا واتبع سبيل من أناب إلي ثم إلي مرجعكم ثم إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون يا بني إنها إن تك مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأت بها الله إن الله لطيف خبير يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانه عن المنكر واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور ولا تصعر خدك للناس ولا تمش في الأرض مرحا إن الله لا يحب كل مختال فخور واقصد في مشيك واغضض من صوتك إن أنكر الأصوات لصوت الحمير Sadaqallahul azim. Terima kasih atas tilawahnya. Semoga dengan tilawah ini Allah Subhanahu wa taala menurunkan sakinah, ketenangan, menurunkan rahmah, kasih sayang dan juga keberkahannya kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Dan semoga Quran yang senantiasa kita baca, senantiasa kita cintai, senantiasa kita pelajari, dia nanti akan menjadi syafaat kita di hari kiamat yang akan datang. Amin ya rabbal alamin. Sesuai dengan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Iqra'ul Qur'ana fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabihi. Kata Nabi, bacalah oleh kalian Quran karena Quran itu nanti pada hari kiamat akan menemui si pembacanya dan Quran itu akan memberikan syafaat kepadanya. Ya, jadi kata Nabi, bacalah oleh kalian Quran karena Quran itu nanti akan datang menemui si pembacanya dan dia akan memberikan syafaat. Ya, akan memberikan
syafaat. Baik Bapak, Saudara hadirin yang dimuliakan oleh Allah, pengurus DKI Masjid An-Nur yang sama-sama kita cintai dan kita hormati. Alhamdulillah Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala imamil muttaqin, imamil mujahidin, Sayyidina Muhammadin Nabiyil Amin, wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Waqad qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi samiil alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ittaqillaha haitsu ma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasuluhul karim. Usikum wa nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Surah yang tadi kita baca adalah surah Luqman. Siapa itu Luqman? Ya. Jadi Luqman ini manusia biasa. Dia bukan nabi dan juga bukan rasul. Seperti nama-nama lain di dalam Quran. Ya, surah Ibrahim, nabi rasul. Surah Nuh, nabi rasul. Surah Hud, nabi rasul. Ya. Surah Muhammad, nabi dan rasul. Tapi kali ini ya Allah menyebut nama dari surah 31 adalah Luqman. Dia bukan nabi, bukan rasul. Mohon maaf. Dia itu lagi mudahnya profesinya yaitu penggembala kambing. Keren enggak? Ya penggembala kambing, Pak. Tidak keren, ya kan? Kecuali pengusaha peternak kambing sekarang, keren-keren. Tentu di zaman dulu sederhana. Jadi kambing, memiliki kambing, kemudian di pagi hari dilepas untuk memakan rumput, nanti di sore hari ya digiring kemana? Masuk ke kandang. Jadi profesi yang sederhana. Tapi kenapa beliau itu namanya diabadikan di dalam Quran? Jadi Luqman ini rupanya walaupun manusia biasa, bukan nabi, bukan rasul, tapi dia rajin ngaji. Kalau bahasa kitanya rajin menghadiri majelis taklim. Sampai dia jadi orang alim. Orang alim. Dan contoh-contoh yang kayak begini itu banyak. Contohnya kalau di zaman sahabat itu Abdullah bin Mas'ud, ya, yang namanya itu Abdullah, itu sering meriwayatkan hadis. Diantaranya Abdullah ibnu Mas'ud, karena nama Abdullah itu di zaman Nabi banyak. Ada Abdullah bin Umar, ya, ada Abdullah bin Abbas. Nah ini diantaranya Abdullah bin Mas'ud, ya, itu beliau juga penggembala kambing. Sama dengan siapa? Profesinya Luqman, ya, yang namanya diabadikan dalam Quran menjadi nama surah, yaitu surah yang keberapa tadi? Surah yang ke-31. Kenapa namanya diangkat oleh Allah? Ya, yaitu menjadi nama salah satu surah. Ya, karena tadi kealimannya beliau, kepakarannya beliau terutama dalam hal mendidik, dalam hal pendidikan. Seperti halnya Abdullah bin Mas'ud, seorang penggembala kambing juga di zaman sahabat. Beliau juga terhormat menjadi ulama, padahal profesi awalnya sebagai penggembala kambing. Kenapa? Karena dia belajar. Dia rajin menghadiri majelis taklim, menuntut ilmu, sampai dia juga menjadi pakar, ahli Al-Quranul Karim. Siapa namanya di zaman sahabat? Abdullah bin Mas'ud. Ya, seperti di zaman dahulu itu orang yang bernama Luqman. Kenapa biasa orang ketika menyebut kata Luqman dilanjutkan dengan kata Al-Hakim? Jadi Luqmanul Hakim. Luqman nama orang, Al-Hakim itu gelar. Hakim itu apa? Kalau bahasa kitanya bijaksana, wisdom. Ya. Wisdom sangat bijaksana. Jadi tutur katanya itu menjadi pelajaran.
tutur katanya penuh dengan makna sehingga bisa kita jadikan sebagai pegangan hidup. Ya. Nah, di antaranya adalah diabadikan oleh Allah di dalam surah Luqman. Nah, inilah poin-poin butir-butir bagaimana Luqman memperkenalkan agama, memperkenalkan akhlak, memperkenalkan perilaku yang mulia kepada siapa? Anak-anaknya. Berkali-kali tadi kita membaca ayat yang diawali dengan kata ya bunayya, ya bunayya. Kalau bahasa kitanya adalah ya bunayya, itu adalah wahai anakku, wahai anakku, ya bunayya. Jadi ya bunayya itu ungkapan ya ketika memanggil anak dengan ungkapan yang sangat indah. Kalau bahasa Jawanya mungkin ya endo ya. Endo itu apa? Anak putri atau anak laki-laki? Anak perempuan ya? Endo. Kalau anak laki-laki? Pong bahasa Bekasi. Mana Pak Ari? Enggak ada Pak Ari. Hah? Jadi kalau bahasa Arabnya yaitu ya bunayya, wahai anak, wahai kekasih. Jadi Luqman itu kalau sekarang kira-kira beliau hidupnya di Afrika, persisnya Afrika bagian utara, yaitu negara sekitar Sudan atau apalah sekitar situ, ya, atau Maroko, sekitar Maroko. Jadi kalau sekarang itu beliau tinggalnya dulu di Afrika, Maroko. Jadi beliau profesi lagi mudanya hanya sebagai penggembala kambing. Tapi ketika sudah tuanya karena beliau alim, ya akhirnya di zaman salah satu pemerintahan beliau diangkat menjadi seorang qadhi. Apa itu qadhi? Bahasa kitanya apa qadhi? Hakim. Orang yang memutuskan perkara. Ya. Jadi beliau karena kepakarannya, ya karena keahliannya, ya sehingga oleh pemerintah waktu itu diangkat ya menjadi seorang hakim. Ya. Bang Jokowi aja dulu profesinya apa? Tukang tambal ban kan ya. Mohon maaf, saya lihat di YouTube masih ada. Ya, tukang tambal ban pakai celananya hitam segini, di bawah dengkul dikit. Ya. Tapi karena apa? Dia mungkin dicintai oleh rakyat mana dulu? Diawali dari Solo ya kan? Akhirnya beliau diangkat jadi apa? Dipilih menjadi seorang wali kota. Ya, sampai jadi gubernur DKI, sampai akhirnya jadi presiden. Artinya profesi seseorang itu kadangkala ya itu tidak selalu identik dengan pendidikannya. Ya, tidak selalu identik dengan profesi dia sehari-hari. Contohnya tadi, ya, yaitu hakim seorang penggembala kambing karena dia terus tolabul ilmi, mencari ilmu, ya, maka akhirnya menjadi pakar, akhirnya diangkat menjadi seorang qadhi, ya sebagaimana halnya tadi Pak Jokowi. Ya, begitu. Profesinya sebagai penambal ban, tapi sampai akhirnya menjadi top leader, ya, menjadi presiden. Tidak menutup kemungkinan. Jadi bapak-bapak yang duduk pagi hari ini di Masjid An-Nur, ya, bisa jadi, ya kan, entah nanti jadi menteri, ya, ketika presidennya katakanlah siapa Pak Ari kata, atau ketua DKM nanti jadi presidennya, bisa jadi menterinya adalah salah satu orang yang pagi hari ini duduk di Masjid An-Nur. Nah, kita kembali kepada Luqman. Nah, apa yang diberikan oleh Allah kepada Luqman? Dilihat ayat yang ke-12. Perhatikan. Walaqad ataina Luqmanal hikmata an yashkur lillah wa may yashkur fa innama yashkuru li nafsihi wa man kafara fa innallaha ghaniyyun hamid. Dan sungguh kami telah memberikannya kepada Luqman al-hikmah. Apa itu hikmah? Hikmah itu boleh dimaknai wisdom, bijaksana. Boleh juga dimaknai ilmu tepat guna, ilmu yang memberikan faedah, manfaat. Ya, lebih gampangnya kita maknai ilmu yang tepat guna. Apa yang maksud dengan ilmu tepat guna, Pak? Ilmu yang bisa berfaedah, ilmu yang bisa dimanfaatkan, ilmu yang dalam keseharian dia bisa kita gunakan dalam kehidupan. Itu yang dimaksud dengan hikmah. Jadi hikmah bahasa kitanya gampangnya adalah ilmu tepat guna. Karena ternyata ada orang yang banyak ilmunya, ya, tetapi ternyata tidak memberikan faedah, tidak memberikan manfaat. Mohon maaf, dulu saya punya kawan, ya boleh dibilang kawan lah, di Jakarta. Itu persisnya itu di belakang stasiun Senen. Daerah itu namanya daerah Poncol atau Kalibaru Timur. Siapa di sini orang yang tahu daerah percetakan? Dulu percetakan itu terkonsentrasinya itu di sekitar itu.
di dekat stasiun Senen dulu situ. Nah, saya punya, ya mungkin ada orang Betawi di sini atau orang yang pernah di Jakarta sana tahu ya, Senen itu ya, itu pusat percetakan dulu gitu. Jadi percetakan dulu belum tersebar seperti sekarang. Kalau sekarang percetakan di samping rumah kita juga ada orang ya, karena begitu canggih sekarang. Dulu enggak ya, karena mesin cetak juga masih sederhana. Jadi orang kalau nyetak dulu itu daerah sekitar Poncol situ. Nah, saya punya kawan, beliau dokter, ya, dokter Irsyad, ya. Itu beliau jadi dokter, pinter memang, bukunya sampai berlemari-lemari itu pakai bahasa Inggris bukunya pun, ya. Beliau seorang dokter, tapi sehari-harinya beliau kerjanya ngejak pisau, Pak, tahu? Jadi dia buat dari gergaji, karena gergaji mungkin bajanya banyak ya, gergaji. Itu dia buat pisau, dia asah, ya, dia gerinda apa namanya, kalau sudah jadi dia asah. Dia buat ininya, sarungnya. Tapi terus dikasih sama orang. Sehari-hari kerjanya itu. Jadi bukan dia menjadi seorang dokter atau jadi dosen di fakultas kedokteran karena kecerdasan. Jadi ternyata begitu. Ya, jadi sehari-harinya kerjanya bukannya menerima pasien, kerja di rumah sakit atau jadi dosen, tidak. Jadi sehari-harinya beliau hanya kerjanya ngejak pisau sampai wafatnya, sampai meninggalnya. Mungkin satu orang pun nggak ada yang disuntik dulu. Namanya dokter itu orang berobat disuntik dulu ya, atau ngasih obat, ngasih resep. Nah ini Pak, Bapak Saudara sekalian, jadi ada ilmu ya yang ternyata jadi tidak tepat guna. Nah Luqman ini orang yang diberikan ilmu oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan ilmunya tepat guna. Artinya ilmunya bermanfaat. Ya, karena ada orang-orang yang punya ilmu tapi ilmunya tidak bermanfaat. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis sahihnya, ditanya sama Mbak Google, ya, hadis sahihnya mengajarkan kepada kita salah satu doa, memohon kepada Allah agar kita ya dijauhkan dari ilmu yang tidak bermanfaat. Sekarang saya tanya sekali lagi, apakah ada ilmu yang tidak bermanfaat? Ada. Artinya tidak bermanfaat itu dia tahu, orang itu tahu tentang sesuatu, ya, itu disebut dengan ilmu, tapi ilmunya tidak memberikan hal yang manfaat untuk dirinya. Contohnya apa? Contohnya apa? Dokter ahli paru-paru. Ya, dokter ahli paru-paru. Tapi ternyata dia sendiri sakitnya kadang-kadang sakit paru-paru. Kenapa? Karena perokok berat. Nah, itu saya ya menyebutkan merupakan contoh daripada orang yang punya ilmu tapi ilmunya tidak bermanfaat. Ahli paru-paru, dia tahu bagaimana menjaga paru-paru agar sehat, tapi ternyata dia sendiri sakitnya paru-paru dan malah sampai meninggal. Di antaranya adalah karena mengidap paru-paru akut. Karena apa? Di antaranya dia selalu merokok. Dia tahu rokok itu berbahaya, ya, tapi ternyata dia menghisap rokok dan orang yang kecanduan rokok, ya, sehingga paru-parunya bermasalah. Itu yang saya katakan, itu merupakan ilmu yang tidak bermanfaat. Nah, kita kembali lagi kepada Luqman. Walaqad ataina Luqmanal hikmata an yashkur lillah wa may yashkur fa inna ma yashkuru li nafsihi wa man kafara fa innallaha ghaniyyun hamid. Sungguh kami telah memberikan hikmah. Apa tadi hikmah? Ilmu yang bermanfaat, ilmu tepat guna kepada Luqman. Maka dari itu an yashkur lillah, bersyukurlah kamu kepada Allah. Nah, kita alhamdulillah dengan kita disekolahkan oleh orang tua kita, ya, atau mungkin kita menuntut ilmu, mencari ilmu, ya, maka akhirnya ilmu itu memberikan manfaat kepada kita, ya, akhirnya kita banyak berterima kasih kepada siapa? Kepada Allah Subhanahu Wa Taala yang memberikan ilmu kepada kita, ilmu yang bermanfaat. Jadi Nabi sampai mengajarkan doa, Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa. Ayo kita baca sama-sama. Allahumma inni, ayo. A'udzu bika min ilmin la yanfa. Min ilmin la yanfa. Allahumma inni a'udzu bika min ilmin la yanfa. Allahumma inni a'udzu bika min ilmin la yanfa. Coba sekarang sama-sama. Ya, 1, 2, 3.
min ilmin la yanfa. Ya Allah, aku berlindung kepadamu ya dari ilmu yang tidak berfaedah. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari ilmu yang tidak berfaedah. Apa maksudnya ilmu yang tidak berfaedah? Dia tahu tentang sesuatu, dia menguasai ilmunya, tapi ilmunya itu tidak berdampak pada dirinya. Contohnya tadi siapa? Dokter ahli paru-paru, tapi dia sendiri mengidap penyakit paru-paru. Kenapa? Karena menjadi perokok berat. Nah ini bapak-bapak saudara-saudara. Jadi kita minta dijauhkan oleh Allah dari ilmu yang tidak memberikan manfaat. Maka dari itu kata para ulama, ilmu itu bukannya di buku, tapi ilmu itu adanya di mana? Di hati. Diamalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Ya, walaupun ilmunya tidak terlalu banyak, pengetahuannya tidak terlalu banyak, tapi dia hidup sesuai dengan ilmunya. Ya, sesuai dengan ilmu yang ia miliki. Itulah orang yang punya ilmu. Jadi bukan karena banyaknya akalnya, bukan orang yang banyak berkata begini begitu, kata ini kata itu, tapi ilmu itu penekanannya lebih kepada pengamalan. Ya, tahu ilmu tentang rokok itu berbahaya, tapi dia menjadi perokok berat. Bermanfaat nggak pada dirinya? Tidak bermanfaat. Mendingan orang kagak tahu, ya kan? Mendingan orang tidak tahu. Baik. Jadi ayat ini menjelaskan tentang ya kepada Luqman ketika ia diberikan hikmah, ilmu tepat guna, maka diperintahkan untuk berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kita banyak berterima kasih kepada Allah. Pertama, mulut kita banyak mengucapkan hamdalah, alhamdulillah. Ya. Kemudian kita selalu mengingat nikmat yang Allah berikan kepada kita. Selanjutnya nikmat itu kita berdayakan, kita maksimalkan untuk mendekatkan diri kepadanya, untuk taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu makna asyukru lillah. Itu makna apa? Asyukru lillah, ya, itu bersyukur kepada Allah. Nah, dampak kebaikannya orang yang bersyukur kepada Allah yaitu fa innama yashkuru nafsih. Jadi siapa orang yang bersyukur, berterima kasih, pada hakikatnya ya, terima kasih itu adalah untuk dirinya sendiri. Siapa orang yang tidak mampu bersyukur hal-hal yang kecil, maka dia tidak mampu bersyukur kepada hal-hal yang besar. Begitu kata Nabi. Orang yang tidak mampu bersyukur kepada hal-hal yang kecil, yang remeh-temeh, maka dia tidak akan mampu bersyukur kepada hal-hal yang besar. Pagi hari kita bangun tidur, ucapkan apa? Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Ya, habis buang air, alhamdulillahilladzi adhaba 'anal adha wa afani. Ya Allah, ya, aku mengucapkan hamdalah, berterima kasih kepadamu karena engkau telah menjauhkan kami dari sesuatu yang menyakitkan. Ya, karena coba bagaimana kalau kita nggak bisa buang air besar. Ya, makanya kita mengucapkan hamdal. Alhamdulillahilladzi azhaba 'anil adza wa afani. Ya Allah, aku berterima kasih kepadamu telah menghilangkan dari diriku al-adza. Al-adza itu sesuatu yang menyakitkan, sesuatu yang tidak. Wa afani, dan telah memberikan kesehatan. Ya, jadi dengan buang air besar maka kita berterima kasih kepada Allah. Dan begitu juga pekerjaan-pekerjaan yang lain, apabila usai kita lakukan, selesai kita lakukan, kita berterima kasih kepada siapa? Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ketika kita berterima kasih kepada Allah, sesungguhnya terima kasih itu dampak kebaikannya kembali kepada dirinya sendiri. Dalam surah 14 ayat 7. Ya. Dalam surah 14 ayat 7 Allah berfirman, "Wa idz ta'azzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid." Allah telah membuat sebuah pengumuman. Apa isi pengumumannya? Siapa orang yang bersyukur di antara kalian, maka Allah akan menambahkan nikmat itu. Tapi kalau siapa yang kufur kepada Allah, ketahuilah sesungguhnya azab Allah itu sangat menyakitkan. Azab Allah itu sangat pedih bagi orang-orang yang tidak berterima kasih. Makanya ada ungkapan istilah yaitu kufur nikmat. Jadi bukan kufur keyakinan, bukan kafir keyakinan. Kafir dengan kufur sama. Bukannya kafir keyakinan. Kalau kafir keyakinan, orang itu diancam masuk nerakanya selama-lamanya. Tapi kalau kufur nikmat, ya tidak di neraka selama-lamanya. Tapi dia efeknya
ya dia tidak diberikan keberkahan dalam hidupnya. Jadi maka dari itu kita diperintahkan untuk banyak bersyukur. Fa innallaha ghaniyyun hamid. Ketahuilah sesungguhnya Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji. Karena tanpa kita berterima kasih pun kepada Allah tidak membuat Allah jadi kerdil. Sekalipun kita tidak berterima kasih kepada Allah atas nikmat-nikmat yang diberikannya kepada kita, tidak membuat Allah itu menjadi kecil gara-gara makhluknya tidak berterima kasih. Tidak ya. Jadi terima kasih itu efek kebaikannya, dampak kebaikannya buat siapa? Buat orang yang berterima kasih sendiri. Ya. Wa may yashkur fa innama yashkuru li nafsi wa man kafara fa innallaha ghaniyyun hamid. Nah, ini diawali dengan cerita itu dulu tadi. Cerita bahwa Luqman asalnya profesinya hanya sebagai apa tadi? Penggembala kambing, tapi akhirnya dia menjadi hakim, menjadi qadhi, memutuskan perkara. Ya, karena apa? Karena ilmu. Maka ilmu ini sangat penting. Tapi banyak orang yang abai tentang ilmu. Ya, banyak orang yang enggan, malas untuk thalabul ilmi. Ya, bayar. Padahal ilmu itu adalah sesuatu yang kebaikannya sangat banyak. Sehingga dulu ya Abu Hurairah, ini saya cerita kembali. Abu Hurairah, masih ingat Abu Hurairah? Abu Hurairah tahu ya, orang yang banyak meriwayatkan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam karena beliau menyaksikan apa yang dilakukan oleh Nabi. Kemana-mana Nabi pergi, beliau ikut hadir. Supaya apa? Beliau mendengarkan, melihat langsung apa yang dilakukan oleh Nabi. Sehingga setelah beliau mendengar, melihat, beliau cerita kepada sahabat-sahabat yang tidak menyaksikan apa yang dikerjakan, apa yang dikatakan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya Abu Hurairah itu banyak meriwayatkan hadis. Makanya hadis-hadis kalau bapak baca hadis itu banyak sekali diawali dengan An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, atau An Abi Hurairah radhiyallahu an sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bla 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 bla. Ya, dari Abu Hurairah, semoga Allah meridhoinya, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, atau dari Abu Hurairah, aku pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda begini begitu begini begitu. Nah, itu Abu Hurairah. Nah, Abu Hurairah ya, beliau pernah pergi ke pasar. Abu Hurairah pernah pergi ke mana? Ke pasar. Lalu di pasar dia panggil orang, wahai para sahabat, ya wahai para sahabat, pergilah kalian ke masjid. Karena di masjid itu sedang dibagi-bagikan warisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Abu Hurairah memanggil ya para pebisnis, para pedagang, para pembeli, pengunjung pasar untuk pergi ke mana? Disuruh untuk pergi ke masjid. Karena sedang apa di masjid kata Abu Hurairah? Di masjid itu sedang dibagi-bagikan ya, yaitu warisan siapa? Warisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan kita tahu warisan itu apa? Peninggalan orang yang wafat. Jadi peninggalan orang yang wafat itu disebut dengan warisan. Ya, atau dengan kata lain disebut dengan tirkah. Apa namanya? Tirkah. Ta ro kaf ta marbutoh. Tirkah. Tirkah itu artinya peninggalan. Jadi orang kalau sudah meninggal, harta yang ditinggalkannya milik siapa? Milik ahli waris. Dalam bahasa Arab disebut dengan tirkah. Ya, harta pusaka. Nah, wajib kalau seseorang sudah meninggal, dia wajib dibagikan. Nah, sahabat di pasar ketika mendengar Abu Hurairah bahwa di masjid sedang dibagikan apa? Warisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, akhirnya para sahabat berbondong-bondong pergi ke masjid, ya, pergi ke masjid. Ya, ketika ia pergi di masjid, ya, lalu mereka tidak mendapatkan apa? Info yang tadi kata Abu Hurairah sedang dibagikan apa? Warisan Rasulullah. Akhirnya mereka pulang, artinya pergi pulang kembali kemana? Ke pasar, ya, menghadapi barang dagangannya, ya, yaitu dengan kecewa karena kata mereka tidak ada warisan Rasulullah yang dibagi. Lalu mereka komplain kepada siapa? Abu Hurairah. Kata mereka, wahai Abu Hurairah, engkau kok menyampaikan informasi berita yang tidak valid. Intinya apa? Memberitahukan kepada kami ya warisan Rasulullah sedang dibagikan, tapi ternyata kami tidak mendapatkan. Ya, kami tidak mendapatkan. Lalu Abu Hurairah bertanya. Ya, kata Abu Hurairah, bukankah kalian melihat di masjid itu ada orang yang sedang sholat sunnah? Lihat, kata mereka. Bukankah kalian melihat ada orang di masjid yang sedang baca Quran? Atau mungkin ada orang yang mengajarkan Quran? Kata mereka, kami pun melihat. Ada orang yang mengajarkan yaitu ilmu fikih, ya, halal dan haram,
mengajarkan sholat dan lain sebagainya. Iya, kami lihat. Ya kata Abu Hurairah, itulah warisan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rupanya sahabat para pedagang ini, para pebisnis pasar ini, ya, pikiran mereka, ya, yang terlintas dalam benak mereka, yang dimaksud dengan warisan itu selalu dalam bentuk materi, dalam bentuk kekayaan, uang dan lain sebagainya. Tapi ternyata mereka tidak dapatkan. Ada sebuah hadis yang rupanya dilupakan oleh sahabat. Rasulullah mengatakan apa katanya? Apa kata beliau? Bahwa ilmu itu adalah warisan para nabi. Nabi tidak mewariskan dinar dan dirham, tidak mewariskan uang, tapi nabi itu adalah mewariskan ilmu. Maka siapa orang yang mengambil warisan nabi, warisan rasul, maka ia memperoleh kebaikan yang sangat banyak. Apa tadi? Nabi mewariskan apa? Ilmu. Ya, tidak mewariskan harta, maka siapa orang yang mengambil warisan itu, maka dia memperoleh kebaikan-kebaikan yang sangat banyak. Makanya kita kembali kepada siapa tadi? Luqmanul Hakim, ya. Beliau sebagai penggembala kambing karena beliau banyak thalabul ilmi, akhirnya beliau menjadi seorang qadhi. Ya, Abdullah bin Mas'ud sebagai penggembala kambing, tapi karena beliau terus belajar ilmu kepada Rasulullah, akhirnya menjadi ulama Quran, ya, menjadi ulama Quran. Nih, ini menuntut ilmu. Bapak nanti buka di Google itu, ketik aja nama Abu Hurairah, Ibnu Mas'ud. Nama lainnya Abdullah bin Mas'ud, ketik aja. Apa perkataan-perkataan beliau, ya, ucapan-ucapan beliau, ungkapan-ungkapan beliau yang sangat bijak, ya, banyak ilmu yang kita bisa jadikan sebagai pelajaran. Itu tutur kata dari siapa? Yaitu Abdullah bin Mas'ud. Sebagaimana halnya, ya, yaitu di zaman dahulu ada orang yang bernama Luqman. Tutur katanya, ucapannya, ungkapannya bisa kita jadikan sebagai pelajaran. Baik. Pelajaran apa itu? Ya, kita perhatikan sekarang. Wa idh qala Luqman, pada ayat 13-nya, kita lihat. Wa idh qala Luqman, dan berkata Luqman kepada liibni, kepada anaknya. Apa yang dikatakan Luqman kepada anaknya? Wa huwa ya'idhuhu ya bunayya la tusyrik billah. Dia menasehati anak-anaknya dengan mengatakan, ya bunayya la tusyrik billah. Wahai anak-anakku, jangan kamu menyekutukan Allah. Ya, jadi Luqman mengatakan kepada anak-anaknya, wahai anakku, ya, sembahlah Allah dan jangan kalian menyekutukannya. Karena ini adalah inti daripada kita hidup. Ya, inti daripada kita hidup, kita beribadah kepada Allah, kita mentauhidkan Allah, dan sekaligus dilarang kita menyekutukan Allah. Itu inti kita hidup. Makanya di dalam di dalam Quran pun para nabi, para rasul itu selalu mengingatkan kepada umat, kepada masyarakat mereka masing-masing. Para nabi dan rasul itu selalu mengatakan, ya qaumi u'budullaha wa la tusyriku bihi syai'an. Itu para nabi selalu berkatanya begitu. Ya. Apa dia kata? Ya qaumi, wahai kaumku, wahai masyarakatku, u'budullah. Sembahlah oleh kalian Allah, wala tusyriku bihi syai'a, dan janganlah kalian menyekutukan Allah. Sesuai juga dengan ayat, yaitu wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Ya, illa liya'budun. Dulu Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, kepada orang yang dijadikan sebagai duta dakwah, artinya orang yang ditugasi oleh Nabi untuk menyampaikan dakwah, menyebarluaskan Islam, mengajar masyarakat, selalu Nabi itu, ya, menasehati orang yang dijadikan sebagai duta dakwah itu. Apa kata Nabi? Apabila kamu menemui suatu kaum, maka kamu ajarkan kepada mereka untuk mentauhidkan Allah, untuk mengesahkan Allah. Baru setelah itu, kalau mereka mau mengucapkan la ilaha illallah, ajarkan kepada mereka, yaitu untuk sholat, ya, sehari semalam sebanyak 5 kali. Kalau itu pun mereka mau tunaikan sholat sebanyak 5 kali dalam sehari semalam, wajibkan kepada mereka, yaitu berzakat. Diambil zakat itu dari orang kaya untuk diberikan kepada fuqara dan masakin. Begitu Nabi mengatakan. Ya, jadi Nabi kalau berpesan,
kepada para da'inya, ya para duta dakwanya selalu mengatakan kepada dai itu, yaitu apabila kamu datang kepada satu kaum, yang pertama kamu ajarkan apa? Mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Baru setelah itu wajibkan kepada mereka sholat sehari semalam 5 kali. Kalau itu pun mereka sudah mau taat, ya yaitu perintahkan kepada mereka untuk mengeluarkan zakat. Ya, diambil harta itu dari orang kaya untuk dibagikan kepada fuqara dan masakin di antara mereka. Jadi sholat dan zakat itu adalah pokok ibadah. Jadi kalau sholat itu adalah ibadah ritual, kalau zakat itu adalah ibadah harta. Ya, tidak boleh dipisah-pisahkan antara kewajiban sholat dengan kewajiban zakat. Ya, termasuk zakat fitrah yang insya Allah nanti kita akan tunaikan ketika kita menyelesaikan puasa kita di bulan Ramadan. Ya, zakat fitrah. Kalau zakat harta, ya yaitu bagi orang kaya. Tapi kalau zakat fitrah, seluruh orang, besar, kecil, tua, muda, merdeka atau budak, dia kewajiban mengeluarkan zakat. Ya, yaitu ukurannya adalah apabila orang punya makanan untuk malam dan siang hari raya, maka dia punya kewajiban untuk mengeluarkan zakat fitrah. Tapi kalau zakat harta, batasannya adalah kurang lebih 85 gram emas. Jadi kalau emas hari ini harganya 1 juta, berarti dia kira-kira punya 85 gram atau punya uang sebanyak 85 juta. Yang uang itu adalah uang simpanan, maka dia dikategorikan orang kaya yang punya kewajiban untuk menunaikan zakatnya. Ya, karena sangat dahsyat hukuman Allah. Siksaan dikenakan kepada orang yang enggan, tidak mau mengeluarkan zakat. Maka di zaman Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, setelah Rasulullah meninggal, ada orang yang satu mengaku diri sebagai nabi dan ada pengikutnya, banyak pengikutnya, ya, dan ada masyarakat yang enggan mengeluarkan zakat, yang padahal di zaman Nabi masih hidup mereka keluarkan zakat itu. Oleh Abu Bakar diapain? Diperangi, karena tidak dipisahkan antara kewajiban berzakat, ya, dengan kewajiban menunaikan sholat. Baik, apa Luqman berkata kepada anaknya? La tusyrik billah, ya bunayya la tusyrik billah. Wahai anakku, janganlah kamu menyekutukan Allah. Inna syirka la zulmun azim, karena syirik merupakan kezoliman, merupakan perbuatan aniaya yang sangat dahsyat, merupakan aniaya yang sangat dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu syirik. Ya, jadi syirik itu kalau kita mau ranking di antara kesalahan, perbuatan dosa, perbuatan kriminal kepada Allah, ada mencuri, ada berzina, ada merampok, ada berbohong, ada gibah dan lain sebagainya. Maka kalau kita mau ranking, itu ranking pertama dari perbuatan dosa itu, kesalahan itu adalah yang pertama adalah rankingnya apa tadi? Yaitu menyekutukan Allah. Ya. Nah, kalau dosa lain selain daripada dosa syirik, katakanlah dia sampai meninggal, katakanlah dia masih membawa dosa. Contohnya mungkin dia mencuri, membunuh dan lain sebagainya. Nah, maka kalau dia tidak mendapatkan ampunan Allah, dia harus disiksa dulu di mana? Di dalam neraka sampai pada batas tertentu, maka dia diangkat oleh Allah, yaitu untuk masuk ke dalam surga. Tapi kalau dosa syirik, ya, dan dia tidak sempat bertobat sampai dia meninggalnya, maka dia di nerakanya adalah kekal abadi. Dijelaskan oleh Allah di dalam surah Al-Bayyinah ayat yang ke-6. Surah Al-Bayyinah ayat yang ke-6. Ya, bunyinya innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannama khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah. Sesungguhnya orang-orang kafir terdiri dari ahlul kitab, yaitu Yahudi dan Nasrani, itu sama, dan juga orang-orang musyrikun, maka mereka diancam oleh Allah untuk masuk ke dalam neraka jahanam khalidina fiha, yang kekal abadi di dalam neraka jahanam, dan mereka adalah seburuk-buruk, sejelek-jelek makhluk Allah. Ya, babi buruk, babi jelek, dan lebih buruk lagi orang yang menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Jadi makanya ini di sini ada khusus kajiannya, kajian tauhid, belajar di sini
akidah atau akidah tauhid belajar? Tidak ada. Belum ya. Itu karena kita harus tahu. Karena orang masih kadang-kadang masih percaya ada hari baik, hari buruk ya. Masih percaya kepada apa? Kalau lewat di jalan kemudian dia bawa mobil, bawa kendaraan, dipotong jalannya oleh kucing, ya dia takut apa? Takut berbahaya. Maka dia pulang, enggak jadi. Ya kan? Begitu. Ya kan? Masih kalau istrinya melahirkan, maka ari-ari disebutnya ya. Ari-arinya dikubur, dikasih lampu, malah dikasih buku dan lain sebagainya. Ya, padahal tinggalnya sudah di mana? Sudah di perumahan, sulit sebenarnya dia menggali tanahnya. Ya kan? Tapi masih juga. Kalau ngebangun rumah masih percaya, kemudian di suhunannya under apa suhunan? Itu orang Bekasi nyebutnya suhunan kalau salah karya. Masih dipasang bendera, kemudian ada tebu, ada padi, ada makanan, ada kelapa dan lain sebagainya. Ya, masih ada itu? Masih. Berarti akidah masyarakat di sekitar situ paling tidak ya masih bermasalah, harus diperbaiki. Nah, kalau sampai akidahnya rusak, ya menyekutukan Allah, maka amal ibadahnya batal. Amal ibadahnya nonsen, tidak diterima oleh Allah karena dia menyekutukan Allah. Ya, menyekutukan Allah seperti perbuatan-perbuatan tadi. Ya, masih kalau punya masalah dalam hidupnya, ya itu perginya kemana? Paranormal. Itu namanya orang yang masih bermasalah akidah. Baik, ya maka ya pendidikan tentang akidah, pendidikan tentang mengenal Tuhan, mengesahkan Allah itu adalah pendidikan yang sangat utama. Kenapa? Karena amal ibadah bisa batal gara-gara orang menyekutukan Allah. Ya, menyekutukan Allah. Jadi dari sekian banyak dosa, ya kalau kita mau ranking dosa urutan pertama itu apa? Menyekutukan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau dosa-dosa lain, bukan berarti kalau saya nyebut dosa-dosa lain nanti kalau sudah selesai mendapatkan maaf Allah, akhirnya dia masuk juga ke dalam surga walaupun berapa lama dia akan disiksa. Bukan berarti maksud saya menggampangkan dosa lain. Ini artinya karunia Allah yang Allah berikan kepada orang yang melakukan kesalahan, dia tetap punya kesempatan untuk masuk ke surga kecuali kesalahannya adalah menyekutukan Allah. Lihat hadis yang terakhir dari kitab An-Nawawi, kitab 40 hadis sahih, ya Imam Nawawi menyebutkan. Tanya lagi sama Mbak Google. Ya, tanya lagi sama Mbak Google. Tanya, yaitu tentang hadis terakhir dalam kitab Arba'in Nawawiyah, kitab Arba'in Nawawiyah 40 hadis, ya, yaitu yang dikarang oleh kitab Imam Nawawi, Imam An-Nawawi. Di hadis yang terakhir menjelaskan tentang bahwa orang yang menemui Allah, artinya meninggal, ya, membawa dosa sebanyak awan di langit. Banyak enggak, Mbak? Awan di langit banyak sedikit? Banyak. Asalkan tidak menyekutukan Allah, dosanya bukan dosa menyekutukan Allah, maka dia berhak memperoleh ampunan Allah. Allah akan datang kepadanya, menemuinya dengan ampunan yang sebesar itu pula. Tadi kesalahannya sebanyak apa? Sebanyak awan di langit. Asalkan bukan dosa syirik, Allah akan menemuinya dengan ampunan yang seperti itu pula. Artinya dia bisa dimaafkan. Ya, asalkan bukan dosa menyekutukan Allah. Kelihatannya remeh, kelihatannya kecil, kelihatannya nggak ada apa-apanya, tapi dampaknya kalau dosa syirik itu membuat amalannya menjadi gugur, yang tidak memberikan faedah dan manfaat kepada diri. Ya, jadi kalau nanti Bapak tidak percaya, lihat di Mbak Google, ya, yaitu hadis yang terakhir dari kitab Bapak tadi, Nawawiyah, ya, kitab Arba'in Nawawi, hadis yang keempat. Jadi siapa orang kata Nabi yang meninggal membawa dosa sebanyak awan di langit, asalkan bukan dosa syirik, Allah akan datang kepadanya dengan ampunan yang sebesar itu pun. Sedikit lagi, mohon maaf, ya, kira-kira 5 menit lagi. Belum selesai ini kajian tentang pelajaran-pelajaran Luqman kepada anak-anaknya. Tapi tentu walaupun ditujukan kepada anaknya, tapi pelajarannya, ibrohnya buat siapa? Buat kita. Yaitu tentang apa? Pendidikan akidah pertama. Kenapa akidah itu bahayanya? Inna syirka la zulmun adzim. Sesungguhnya syirik itu adalah merupakan kezaliman yang sangat besar. Berikutnya, wa wassaynal insana biwalidayhi. Dan kami pun telah berwasiat, kami telah wajibkan kepada manusia untuk berbakti kepada kedua orang tuanya.
Jadi bab ya setelah kita mentauhidkan Allah, tidak menyekutukannya, kita diperintahkan untuk berbakti kepada kedua orang tua. Sungguh sangat beruntung seseorang yang ketika dewasa masih mendapatkan orang tuanya masih hidup. Kenapa? Karena berbakti kepada kedua orang tua atau salah satunya umpamanya meninggal, ya tinggal satu, ayah atau ibu, maka itu adalah merupakan jalan yang paling singkat ya untuk menuju ke surga. Jadi tiket yang paling gampang seseorang untuk memperoleh surga apa diantaranya? Birrul walidain, ya berbakti kepada kedua orang tua, atau apabila sudah meninggal salah satunya maka kepada salah seorang. Kata Nabi, sungguh sangat merugi seseorang yang ketika dewasa dan dia mendapatkan orang tuanya masih hidup tapi tidak membuat dirinya masuk ke dalam surga. Ulang lagi, kata Nabi, sungguh sangat merugi seseorang yang ketika dewasa dia dapatkan orang tuanya masih hidup, baik keduanya maupun salah satunya, tapi tidak membuatnya masuk ke dalam surga. Maksudnya adalah dia tidak berbakti. Ya, jangan ya. Ada orang-orang yang merasa tidak puas dididik oleh orang tuanya, akhirnya dia tidak mau berbakti kepada orang tuanya karena merasa disekolahkannya cuma cukup sampai SMP umpamanya. Tuh orang tua brengsek, ya orang tua yang nggak tahu diri, ya punya anaknya disekolahkan apa cuman cukup sampai SMP, akhirnya hidupnya dia tidak sukses kata dia orang-orang tuh, karena orang tuanya katanya perhatian, dia dididik dengan pendidikan yang baik sehingga sampai ke perguruan tinggi, ya sehingga dia hidupnya sukses. Sementara saya, dia bilang, dididik oleh orang tua cuman cukup sampai di mana? SMP umpama, sehingga saya hidupnya sengsara. Enggak boleh, haram berkata begitu. Itu perkataan yang mengundang murka dan kemarahan Allah Subhanahu wa taala. Seberapapun pendidikan yang orang tua kita berikan kepada kita, tetap kita harus birrul walidain, berbakti kepada orang tua. Ya. Apa? Ya, terutama mendidik ketika kita masih kecil. Ya, dari mulai kita lahir, yang saat itu kita tidak berpakaian, sampai akhirnya oleh orang tua dikasih pakaian. Ya, dikasih apa? Pakaian apa kalau baru lahir? Pakaian apa baru lahir? Hari, kalau orang Bekasi namanya apa? Ya, popok, bedong dan lain sebagainya, ya kan? Coba kalau lagi kecil dibuang ke tempat sampah, ya kan? Jadi kalau masalah pendidikan formal masuk SD, SMP, SMA sampai perguruan tinggi, ya itu mah sudah sekunder, ya bukan utama. Tapi utamanya adalah ketika kita masih kecil dipelihara, dijaga oleh orang tua kita, ya sehingga kita akil balik. Makanya doanya apa? Robbik firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Robbik firli, Allah ampuni aku. Wali walidayya, dan juga ampuni kedua orang tuaku. Ya, warhamhuma, sayangilah mereka sebagaimana halnya mereka menyayangi ketika kami masih kecil. Nggak bisa berpakaian, dicarikan pakaian buat kita, ya kan? Ketika dingin diberikan kehangatan. Sampai ketika kita kecil itu habis mandi dikasih apa? Diborehin apa? Badan kita diborehin. Yang anget-anget itu apa? Ada kayu putih, ada minyak telong, macam-macam lah. Ya. Itu begitu orang tua, dengan sabarnya orang tua kita, ya sehingga kita menjadi dewasa. Makanya tadi doanya begitu. Sayangi orang tua kita, ya sebagaimana halnya mereka menyayangi kita ketika saat masih bayi, ya masih kecil, belum bisa lari, ya. Beda dengan sekarang. Kalau sekarang, ya tentunya kalau nggak punya pakaiannya kurang, tinggal pergi ke toko. Saat itu sudah tidak punya duit dan juga tidak bisa pergi ke swalaya. Ya, beda dengan sekarang. Makanya, ya kalau pendidikan formal SD, SMP, SMA sampai perguruan tinggi itu adalah sekunder. Tapi yang paling utama bagaimana orang tua kita memberikan kasih sayang dan pendidikan saat kita belum dewasa, ya saat kita masih balita. Begitu. Jadi siapa? Luqman berkata, wa wassaynal insana biwalidayhi. Kami telah wajibkan kepada manusia yaitu untuk berbakti kepada kedua orang tua. Apa alasannya? Hamalatu ummuhu wahnan ala wahni. Ibunya telah mengandungnya, ya di dalam perutnya, ya di dalam kandungannya, yaitu wahnan ala wahni, yaitu kesulitan di atas segala kesulitan. Ya, seorang ibu ketika dia hamil, ya menghamili kita, artinya kita di dalam perutnya,
ibu tidak bisa tidur tengkurap, ya, paling bisa dia miring atau telentang tidur. Itu kesulitan di atas kesulitan. Dan bukan hanya itu, wa fisaluhu fi amaini, ya, dan juga menyapinya ketika sudah berumur 2 tahun. Bukan hanya memberikan ASI saja, ya, tapi juga hal-hal yang lain. Coba bayangin, kadang-kala anak masih kecil malam hari apa? Pup, ya kan? Malam hari kadang-kala apa? Pipis, ya, kencing, pengen nyusu dan lain sebagainya. Sehingga ibunya yang mestinya tidurnya nyenyak itu terganggu tidurnya gara-gara kita saat kita masih kecil. Nah, maka Allah memerintahkan kepada kita, anishkurli, berterima kasihlah kalian kepadaku, kata Allah, ya, wali daika, dan juga berterima kasih kepada kedua orang tua. Jadi terima kasih kita kepada Allah pertama, ya, dan terima kasih kita kepada orang tua. Nah, apa itu terima kasih? Terima kasih itu banyak mengucapkan hamdalah, ya, mulut kita qomat kamit mengucapkan alhamdulillah, alhamdulillah. Kemudian yang kedua adalah kita mengingat-ingat nikmat Allah, nikmat yang Allah berikan kepada kita sejak kita baru lahir, ya. Kemudian nikmat itu kita berdayakan, maksimalkan untuk mendekatkan diri kita kepada Allah, bukan justru untuk berbuat maksiat, ya, seperti Nabi ketika beliau sholat malam kakinya hingga bengkak-bengkak, dan Aisyah bertanya, wahai Rasul, bukankah engkau orang yang sudah dimaafkan segala dosa dan kesalahan, tapi engkau sholat masih kaki bengkak-bengkak? Apa kata Nabi? Afala akuna abdan syakur, afala akuna abdan syakur, apakah tidak boleh aku menjadi seorang yang hamba yang banyak bersyukur. Jadi rasa syukur kita kepada Allah diantaranya apa? Bukan hanya ucapan hamdalah sebanyak-banyaknya, bukan hanya kita selalu mengingat nikmat Allah, tetapi memaksimalkan, menggunakan, ya, secara maksimal nikmat dan pemberian Allah kepada kita untuk apa? Berbuat ibadah kepada Allah, menolong orang yang kesusahan, terutama adalah kepada saudara kita. Mungkin bapak punya kakak, mungkin bapak punya adik, lebih-lebih kepada kakak atau adik yang perempuan, ya, sebagai ganti orang tua kita, ya, maka kita atau bibi, ya, bude, bule kita, itu justru infak sedekah kita terutama kepada mereka, ya, terutama kepada mereka. Begitu Islam mengajar. Itulah yang dimaksud dengan berterima kasih kepada Allah dan berterima kasih kepada kedua orang tua. Lebih-lebih ketika orang tua kita sudah meninggal, maka anak orang tua kita berarti kakak atau adik kita yang perempuan, dan juga bibi, ya, atau apa, bude orang tua kita, itu kita diperintahkan untuk berbakti kepada mereka. Punya kelebihan rizki, ya, kita berikan kepada mereka. Begitu caranya, ya. Punya kan, masih punya, mungkin punya teteh, ya kan, atau punya adik yang perempuan, sementara orang tua kita sudah meninggal, kita berinfak, bersedekah kepada mereka. Dia punya anak yang mungkin anaknya masih butuh pendanaan sekolah dan sebagainya, kita punya rezeki, kita berikan kepada mereka. Malah setiap bulan itu, ya, kita budgetkan untuk mereka, ya, kita budgetkan untuk mereka. Itu arti daripada berterima kasih kepada orang tua, ya. Wali daika ilayyal masir, dan ingatlah kamu akan kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena kita tidak hidup kekal abadi di dunia ini, kita akan kembali kepada Allah dan mempertanggungjawabkan amal perbuatan yang kita lakukan. Ya, jadi sangat bagus, ya, pelajaran yang kita dapatkan dari kisah Luqman, ya, Luqmanul Hakim, yang namanya diabadikan oleh Allah di dalam Al-Quran. Padahal beliau bukan seorang nabi, bukan seorang rasul, tetapi orang yang tutur katanya sangat bijak. Sehingga ketika kita menyebut kata Luqman, kita lanjutkan dengan kata Al-Hakim. Dalam nama aslinya Luqman saja. Al-Hakim itu orang yang sangat bijak, orang yang tutur katanya penuh dengan makna, ya, sehingga insya Allah kalau kita pegang tutur katanya bisa berfaedah, ya, di dunia dan di akhirat. Baik, ada yang mau bertanya perihal kisah Luqman tadi? Ayo, mangga. Syirik kenapa? Syirik halus, ya. Ya, bagus pertanyaannya. Baik, ya, ini bagus, pertanyaannya bagus. Iya, respon namanya, responsif, ya. Syirik ini dibagi dua. Ada syirik besar dan ada syirik
kecil. Kalau syirik besar itu menyekutukan Allah, menyembah berhala, ya, itu syirik besar. Contohnya syirik orang-orang kafir Quraisy. Ya, dulu itu disebut dengan syirik. Nah, syirik kecil ini, ya, seperti apa yang dikatakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, waktu itu sahabat sedang bincang-bincang perihal Dajjal. Tahu kan Dajjal? Ya, Dajjal itu nanti akan turun menjelang kiamat dan seluruh permukaan bumi ini diinjak olehnya. Kecuali Masjidil Haram dan Masjidil Aqsa, termasuk Indonesia, dan nanti banyak pengikutnya wanita. Ya, makanya kita disunahkan membaca 10 ayat dari surah Al-Kahfi. Itu amalkan. Ya, 10 ayat itu perintah Nabi untuk menghindari kita dari Dajjal. Sahabat sedang bincang-bincang perihal Dajjal. Ya, karena seluruh Nabi selalu memperingatkan umatnya, masyarakatnya agar terhindar dari Dajjal. Kata Nabi, kalau seandainya aku masih hidup dan nanti Dajjal turun, akulah orang yang akan melawan Dajjal. Tapi ternyata Nabi sudah wafat sementara Dajjalnya belum turun. Nah, maka tadi sunnahnya membaca 10 ayat dari surah Al-Kahfi. Ketika sahabat sedang berbincang-bincang tentang Dajjal di masjid, lalu Nabi masuk ke dalam masjid. Kata Nabi, Dajjal betul. Ya, memang kita waspada. Tapi yang lebih aku waspada, aku takut, ya, kepada umatku nanti terjangkit, yaitu yang disebut dengan syirik kecil, syirik yang terselubung. Para sahabat bertanya, ya Rasulullah, apa yang dimaksud dengan syirik kecil, syirik yang terselubung itu? Kata Nabi, di antaranya adalah riya. Apa itu riya? Kata Nabi, di antaranya orang yang membagus-baguskan sholat. Ngerti maksudnya membagus-baguskan sholatnya? Artinya kalau dia sholatnya sendiri saja, dia sholatnya cukup membaca kulhu sama kuliah. Tapi gara-gara mertua datang mau ngebagi-bagiin warisan, ya, sampai bacanya surah Al-Baqarah dia baca. Ya, dia baca surah Al-Baqarah. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Dzalikal kitabul la raiba fi. Sampai kata mertuanya, mantu saya ini luar biasa, ya. Sampai sholatnya bacanya surah Al-Baqarah. Ya. Jadi mantunya membaca surah itu, padahal biasanya dia membacanya hanya kulhu sama kuliah. Ya, tapi karena mertua mau bagi-bagikan warisan supaya terkesan mertuanya ya terhadap dirinya bahwa dia adalah orang alim, orang takwa, ahli ibadah, sampai bacanya sholat maghrib baca surah apa tadi? Al-Baqarah. Nah, itu orang yang melakukan perbuatan syirik kecil. Apa bedanya syirik besar dengan syirik kecil? Kalau syirik besar yang tadi berulang-ulang saya sampaikan, mendelete, menghapus seluruh amalnya. Makanya dia diancamnya masuk ke nerakanya khalidina fiha, kekal abadi. Tapi kalau syirik kecil, contohnya tadi membagus-baguskan sholat atau riya, pengen dilihat, pengen diapresiasi, maka yang batal hanya itunya saja, yang tidak diterima, yang tidak diganjar, diganjar bukan presiden, calon presiden, tidak diberikan pahala adalah amal yang riyanya saja. Karena tidak seluruh orang amalnya riya, karena ada amalan-amalan yang ikhlas. Nah, yang tidak diterima itu amalan yang riya. Salah satu syirik kecil, syirik terselubung itu diantaranya apa tadi? Riya. Nah, syirik kecil apalagi? Bersumpah atas nama selain Allah. Umpamanya demi apa? Demi bulan, demi bintang, demi cintamu. Nah, itu tidak boleh. Jadi kalau demi itu, karena demi itu kata sumpah, harus dikaitkannya dengan Allah. Demi Allah. Tidak boleh juga demi Rasulullah. Nah, ini kebanyakan orang suka bertutur kata demi Allah, demi Rasul katanya. Nauzubillah, juga nggak boleh. Itu termasuk syirik kecil. Demi Allah, demi Rasul. Jadi demi Allah saja. Jadi tidak boleh kita bersumpah atas nama selain Allah. Jadi hanya kepada Allah. Nah, dalam bahasa Arab kata demi Allah itu wallahi atau billahi atau tallahi. Pakai waw, pakai ba dan ta, itu 3 huruf. Wallahi itu artinya demi Allah. Billahi artinya demi Allah. Tallahi juga artinya demi Allah. Jadi bersumpah atas nama selain Allah juga termasuk syirik. Syiriknya syirik apa? Syirik kecil. Ya, syirik kecil. Begitu. Jadi banyak perbuatan-perbuatan syirik. Ya, insyaallah nanti sedikit-sedikit kita bahas ya. Sedikit-sedikit kita bahas. Baik, itu mungkin sepintas menjelaskan tentang syirik. Jadi syirik secara garis besar 2, syirik besar dan syirik kecil. Apa dampaknya syirik besar? Menggugurkan seluruh amal yang dilakukan kita manusia, dan dia diancam di nerakanya kekal
abad. Tapi kalau syirik kecil, contohnya riya, membagus-baguskan sholat, pengen dapat pujian dari manusia, itu yang membatalkan apanya saja, amal yang itunya saja. Maka dia tidak diancam di nerakanya kekal abadi. Hanya amalnya yang tadinya mendapatkan pahala menjadi gugur, ya. Amal yang itunya saja, tapi yang riyanya saja. Maka dari itu kita selalu hati-hati ketika beribadah, itu harus hati-hati. Baik, itu mungkin ya. Mari sama-sama kita akhiri kajian kita pada pagi hari ini dengan membaca kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.